Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita mendengar penuh dengan sukacita Yesus. Mari coba kita melihat apa itu sukacita yang tadi kita dengar firman Allah. Sukacita itu dijelaskan di sini, yaitu sukacita yang dari Allah, yang diberikan Allah. Jadi sukacita yang selama ini yang kita pikir sukacita itu kalau orang itu membuat satu acara, tertawa, berbahagia, itu sukacita. Bukan itu sukacita kedagingan. Sukacita hawa nafsu. Jadi kalau orang nyanyi, terus ada musik genderang, dangdut, ketawa-ketawa, itu sukacita. Bukan sukacita itu sukacita kedagingan. Ya, itu emosi perasaan. Bapak Ibu, sukacita yang seperti itu bukan sukacita dari Allah. Itu semua disebut sukacita hawa nafsu. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa engkau harus menerima sukacita Allah. Sukacita Allah di sini artinya engkau harus menerimanya itu caranya mengubur dosa dengan baptisan. Kapan orang itu bisa menerima sukacita Allah? Pada saat dia dibaptis. Jadi waktu Yesus lahir di bumi selama 30 tahun tidak bercerita tentang sukacitanya Allah. Tidak bercerita tentang sukacitanya Yesus. Tidak ada satupun yang menceritakan ayat-ayat menceritakan Yesus bersukacita. Kenapa? Apakah selama dia dari anak-anak sampai 30 tahun tidak pernah ketawa? Pastilah sering ketawa. Tapi itu tidak disebut sukacita. Ya, dia bahkan menghidupin adiknya 4 orang karena Yusuf itu mati muda. Ya. Mungkin dia juga banyak teman bermain, tapi tidak ada yang mengatakan dia sukacita. Sejak kapan Yesus menerima sukacita? Sejak dia dibaptis. Baru Allah berkenan. Nah, setelah dia menerima, saya akan menceritakan di sini ada 3 poin sukacita biar kita mengerti artinya. Jadi sukacita itu milik Allah. Milik Allah. Jadi kapan dia memberi sukacitanya itu? Pada saat seseorang itu dibaptis. Waktu dibaptis dia menerima kasih Allah, maka dia menerima sukacita Allah. Itu pertama kali. Nah, waktu dia menerima sukacita Allah, tadi sudah disebutkan, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kata inilah yang saya kasihi, itu cara atau carai, artinya sejak ini engkau menjalankan tugas-tugas Bapa, engkau akan bersukacita. Bisa mengerti di sini? Jadi jika Yesus pada saat dia dibaptis, dia menerima Roh Kudus, dia menjalankan tugas Bapaknya, biarpun secara kasat mata dunia, dia itu menderita susah. Karena dibenci oleh Farisi, oleh ahli Taurat, oleh orang Saduki. Tetapi secara roh jiwa dia sukacita. Kenapa? Dia sudah menerima sukacita dari Allah. Kedua, dia menjalankan pekerjaan itu yaitu pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Pada saat dia menjalankan itu ada sukacita. Ya. Coba kita baca yuk. Yohanes pasal 4 ayat 34. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, apa tugasnya, pekerjaannya, yaitu melakukan tugas Bapa. Selama dia menjalankan kehidupan, menjalankan tugas Bapa, itu ada sukacita. Sukacita apa? Itu yang disebut sukacita Allah. Ya, jika Bapak Ibu begitu lahir baru dibaptis, Bapak
pergi memberitakan Injil, memberitakan kepada orang, Bapak Ibu akan sukacita. Sekalipun Bapak pergi ke rumah orang ditolak, ya, terus ke rumah kedua baru diterima, ketiga ditolak, tapi pulangnya sukacita. Kenapa demikian? Karena Bapak sudah diberi tugas oleh Bapak lakukan. Dan sukacita yang Bapak terima itu waktu dibaptis lahir baru itu sukacita Allah. Bisa mengerti? Maka saya sarankan oleh saya sebagai gembala kepada guru sekolah minggu, apakah IUT, kalian membuat acara, jangan membuat acara itu supaya kalian bisa ketawa. Itu sukacita daging, emosi. Saya tidak suka itu. Kalian harus berkumpul, berdoa dulu, sharing firman, baru acara itu melengkapi. Ya. Jadi dulu pernah satu retret mengundang saya, itu sama sekali nggak ada firman. Adu makan kerupuk lah, adu makan lompat dalam karung lah, dapat hadiah. Ya ini sukacita dunia, emosi. Ya, apakah murid Yesus makan kerupuk? Apakah murid Yesus loncat-loncat karung? Ini dia pikir dia bersukacita. Kan kata Yesus bersukacita lah. Ini salah pengertian. Salah pengertian. Dia tidak mengerti maksud sukacita. Sukacita ini dari Allah. Allah memberikan kepada Yesus. Bisa mengerti? Waktu Yesus dibaptis mendapat sukacita ini, dia menjalankan kehendak Bapaknya terus. Nah, biarpun dia sulit menjalankan itu, tetap roh jiwanya sukacita. Bisa mengerti? Ini poin pertama sukacita. Poin kedua, kapan kita menerima sukacita? Pada saat kita dibaptis. Pada saat apa? Baptis, terima Roh Kudus. Kita sudah menerima apa? Sukacita juga. Sukacita. Dan kita menjalankan tugas. Tugas apa? Yesus yang memerintahkan kita. Bapa memerintahkan Yesus, Yesus memerintahkan kita. Jadi waktu kita diperintahkan Yesus setelah dibaptis menjalankan berita firman ini, Bapak Ibu, sungguh waktu kita menjalankan ini tidak nyaman. Ya, kita bisa juga ditolak orang. Bahkan jangankan di luar Kristen, sesama Kristen bisa nolak kita. Banyak masalah juga. Ya. Tapi Bapak Ibu mengatakan, Yesus mengatakan begini, kamu pergilah. Tapi orang yang menjalankan itu tetap ada sukacita. Apakah kita ini, Yesus tidak tahu kita akan menempuh suatu masalah? Enggak. Yesus membiarkan. Tetapi orang yang mengganggu milik Yesus harus minta izin kepada Yesus. Karena Yesus tetap menjaganya. Ya. Coba kita ngelihat sukacita yang kedua. Tadi yang pertama, Yesus dulu. Dia dapat dari siapa? Dari Bapa. Waktu dia dapat sukacita dari Bapa, dia menjalankan kehidupan perintah dari Bapaknya, pekerjaan Bapa. Bisa mengerti itu? Sekarang sukacita itu kapan kita mendapat? Setelah kita baptis. Tadi dikatakan baptis itu bukanlah ritual, bukan upacara. Ya. Nah, waktu kita mendapat sukacita itu, kehidupan Yesus, kita menjalankan perintah Yesus. Perintah Yesus. Coba kita baca yang kedua, ya. Sukacita yang kedua ini. Yohanes 15. Ayat 10. Kita baca ayat 10. 3, 2. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dengan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Amin. Jadi Allah Bapa memberi sukacitanya kepada siapa? Yesus. Waktu dibaptis, waktu dia menyerahkannya Bapa. Terus Yesus terus memberi sukacitanya kepada siapa? Kepada kita, kepada muridnya. Supaya kita apa? Memberitakan lagi. Pada saat Bapak Ibu memberitakan Injil, saya bilang itu selalu tidak nyaman. Banyak masalah. Tetapi kita sukacita sebenarnya. Sukacita.
Bapak Ibu, kalau sukacita dunia, banyak orang membuat karena tidak mengerti arti sukacita itu milik Allah. Dia ingin berbahagia di dunia ini, membuat sukacita sendiri. Apakah dia di nightclub, di bar, di karaoke. Tahukah Bapak Ibu, rata-rata orang yang berbahagia seperti itu matinya mengerikan. Ya, tidak ada kebahagiaan yang dimiliki oleh dunia. Maka banyak patung dibuat orang ketawa. Orang yang berbahagia itu sebenarnya hanya Yesus yang berbahagia. Di dalam Yesus. Kalau orang ingin membuat dirinya, dari muncul dirinya sendiri kebahagiaan itu, dan dari dirinya membuat orang berbahagia, dia ingin jadi Tuhan. Bisa mengerti? Karena sukacita itu hanya milik Tuhan. Tuhan memberikan kepada siapa? Yesus anaknya. Yesus memberikan kepada siapa? Muridnya. Jadi suatu aliran. Maka kita bisa melihat kalau orang itu selalu dia ingin berbahagia, kumpul-kumpul dengan temannya, kumpul-kumpul bernyanyi gembira, ayo ke gereja. Wah, saya ada kumpul dengan nyanyi-nyanyi dengan teman. Oh, saya ada kumpul dangdut ini. Kumpul. Lihat, nggak lama dia akan menderita nanti. Kenapa? Karena dia merebut sukacitanya Allah. Sepertinya dia ingin membuat sukacita. Ini salah. Jadi itu hanya sukacita emosi, kedagingan, hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, tadi pertama sukacita itu dari Bapak kepada anaknya. Anaknya menjalankan sukacita itu. Sekarang sukacita itu diberikan kepada kita waktu kita baptisan, kita memberitakan firman. Bisa mengerti di sini? Ya. Kita membaca Yohanes 17. Yohanes 17. Ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama. 3, 2. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Amin. Artinya apa? Sukacita ini Yesus berikan kepada kita. Kita dapat sukacita dari mana? Yesus. Yesus dapat sukacita dari mana? Dari Bapa. Yesus selama hidupnya menerima sukacita setelah baptisan itu melakukan pekerjaan Bapa. Seumur hidupnya dia melakukan sukacita. Kita yang sudah lahir baru, apakah engkau mempunyai sukacita Yesus? Kalau ada, kamu apakah menurut perintah Yesus? Beritakanlah firman itu. Beritakanlah firman itu. Bisa mengerti di sini? Bapak Ibu, sukacita ini berbeda dengan kita sukacita yang pada umumnya. Hari-hari sekarang di gereja tidak bisa membedakan sukacita Allah itu dengan sukacita manusia, hawa nafsu, emosi. Maka mereka di gereja membuat musik yang gembira. Dia pikir dengan lompat-lompat dengan artis itu sukacita yang Allah sukai. Hati-hati, inilah ingin menjadi Tuhan sendiri. Kenapa banyak penyanyi gereja yang mati mendadak? Karena dia tidak mengerti membuat sukacita sendiri. Ya, tapi sukacita ini bukan itu. Suka ini engkau melakukan pekerjaan Allah. Memberitakan kebenaran. Menghasilkan buah. Maka tadi Matius 13 ayat 44 mengatakan apa? Jika seseorang menemukan di ladang yang gersang, menemu harta karun, ladang yang gersang. Ladang yang sangat penuh, duri, semak, tanah yang kersat. Dia menemukan harta karun. Terus dia pulang, dia menjual segala miliknya untuk membeli ladang yang gersang ini. Tahu artinya maknanya? Artinya apa? Di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang menyenangkan hatimu. Semua gersang, semua penuh duri, bohong, dusta. Tapi engkau sudah menerima sukacitanya Allah. Waktu engkau menerima sukacita Allah, kebiasaanmu apa? Kamu tinggalkan itu demi sukacita ini, itu maksudnya. Jual semuanya. Kamu biasanya dangdut, tinggalkan itu. Biasanya kongko-kongko, tinggalkan itu. Biasa judi, tinggalkan itu. Karena engkau dapat sukacita Allah. Bisa mengerti?
Itu maksudnya. Tetapi orang mendapat sukacita Allah, keinginannya dia tidak menjual harta bendanya, dia tetap sama-sama. Tidak ada dua Tuhan di dalam dirimu. Tidak ada Tuhan. Engkau harus memiliki sukacita Allah. Dan sukacita Allah itu harus penuh di dalam dirimu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, setelah engkau penuh dengan sukacita Allah itu, apa pengharapan? Sukacita yang ketiga. Sukacita Allah yang ketiga ini sebenarnya yang sangat kita rindukan. Apa sukacitanya? Yesus mengatakan, jika saya kembali kepada Bapa, itulah sukacita saya. Bisa mengerti? Selama dia di dunia ini, dia tinggal di ladang yang gersang. Sangat gersang. Sama waktu dia mengutus kita, dia tahu ada si jahat di keliling kita. Saya tidak mengambil mereka dari dunia ini, yang dari si jahat itu. Tetapi aku menjaga mereka. Bisa mengerti? Kalau kita tetap menjalankan pekerjaan Tuhan, Tuhan tahu kita di sekeliling kita banyak yang jahat. Tuhan tidak menghindari kita, tapi dia menjagai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, sukacita yang ketiga inilah menjadi iman pengharapan daripada kita semuanya. Dan teladannya itu adalah Yesus. Yesus telah menjadi teladan kita. Sukacitanya Yesus itu waktu dia bilang, aku kembali kepada Bapakku. Ya, mari kita membaca, yuk. Yohanes 14. Ayat 28. Ayat 28. Kita baca bersama-sama. 3, 2. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab barang siapa lebih besar daripada aku. Sekiranya kamu mengasihi aku, dan kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku. Jadi sukacitanya Yesus itu jika dia keluar dari bumi ini kembali kepada Bapaknya. Bapak, Ibu, itulah sukacita yang ketiga. Sukacita. Dan itu juga bagi roh jiwa kita. Apa sukacita bagi kita, bagi roh jiwa kita? Pada saat roh jiwa kita boleh kembali kepada Tuhan. Tahukah Bapak, Ibu, kita hidup bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Begitu roh jiwa keluar dari tubuh ini, tidak ada sukacita Allah, Bapak Ibu menjadi roh najis. Berkeliaran sepanjang hidup. Setelah genap waktu dibuang ke jurang maut. Kalian sudah di bumi ini bersukacita, tapi kamu tidak ada sukacita Allah. Maka engkau jadi roh najis, setelah itu engkau dibuang ke jurang maut. Setelah jurang maut dibuang ke api neraka yang tidak ada batas waktunya. Tapi orang yang punya sukacita Allah berbeda. Sesuai nubuatan pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo. Jika rohmu kembali kepada Allah, engkau adalah yang bersukacita. Tubuh adalah debu tanah. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hari-hari sekarang memperjuangkan hak tubuh, sehingga hak tubuh ini lebih berharga, orang meninggalkan Yesus, maka engkau tidak ada sukacita Allah. Sekarang ini banyak kita melihat ya nyanyi pujian, Yesus, Yesus, kesaksian sana sini, nggak lama dia pindah agama lain. Dia mengatakan mendengar suara yang berteriak-teriak, hati saya menangis. Ini tidak ada sukacita Allah. Rohnya tidak kembali kepada Allah. Bapak Ibu, sukacita yang ketiga ini roh harus kembali kepada Allah. Ya, kita baca yuk. Pengkhotbah 12. Ayat 7. Ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
Bapak Ibu, inilah sukacita yang kita harus alami. Ya, jika roh kita kembali kepada Allah, jika Yesus kembali kepada Allah, jika kita kembali kepada Allah, itulah sukacita. Apakah Bapak Ibu merindukan bertemu dengan Yesus? Itulah sukacita kita. Betapa sukacita ini tidak bisa kita ungkapkan. Tapi hari ini orang mengekspresikan sukacita ini berbeda. Maka di gereja dibuat acara. Panggil artis, panggil pengkhotbah yang lucu-lucu, orang ketawa semua. Ini bukan sukacita itu. Ini sukacita hawa nafsu kedagingan. Bapak Ibu yang melakukan ini, iblis akan bilang, ayo terus, ayo terus, ayo terus. Biar sekalian kalian sampai mati melakukan ini. Ya, di Wahyu mengatakan, yang kudus makin kudus, yang jahat makin jahat, yang cemar makin cemar. Bapak Ibu, kita harus tahu, sebelum Yesus menguduskan kita, ya, dia harus menguduskan dirinya sendiri dulu. Kenapa? Karena dia di dalam bumi. Setelah dia mati di kayu salib, darahnya mencucurkan sampai habis, itu artinya dia menguduskan dirinya. Sejak itulah darah Yesus mulai berlaku untuk kita. Bisa mengerti? Sebelum darahnya habis tercurah di kayu salib, belum ada yang kudus di permukaan bumi ini. Sejak Adam sampai yang akan datang itu tidak ada. Yesus harus menguduskan dirinya dulu di kayu salib. Setelah dia menguduskan dirinya di kayu salib, sejak itulah kita minta iman darah Yesus baru engkau kudus. Bisa mengerti? Ya, coba kita lihat. Yohanes 17. Ayat 17 sampai 19. Yohanes 17. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah menguduskan aku di dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus Engkau ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Jadi Yesus harus menguduskan siapa? Dirinya. Terus bagi kita. Berlakunya sejak penumpahan darah Yesus itu. Maka di alenia ini, kenapa tadi diumumkan? Saya selalu bilang, ini jangan dibuang di sampah, baca. Ini poinnya ini, yang kedua, titik 3 itu sangat penting. Ya, dia mengatakan, tanpa darah Yesus tidak ada sukacita. Terimalah pengampunan dosa, bertobat dan singkirkan dosamu. Jadi berlakunya pengudusan itu sejak Yesus mati di kayu salib. Dia harus menguduskan dirinya dulu, baru ke kita, berlaku bagi kita. Dengan apa? Darah Yesus. Maka itu kapan kita mulai mendapat sukacita Allah, pengudusan itu, waktu baptisan itu sangat penting pengajaran. Maka pada saat itu orang mengimani baptisan itu dengan darah Yesus, dengan lahir baru, engkau telah menerima sukacita Allah. Bapak Ibu yang sudah mempunyai pengertian iman dan kebenaran itu, kalian sudah mempunyai sukacita Allah. Dan sukacita Allah ini harus menjalankan kehendak perintah Yesus. Itulah menjaga sukacita yang Yesus berikan pada kita. Amin. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semuanya.